Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembatal Islam. Kita masuk pada pembatal Islam yang ke-8. An-naqidu thaminu muzaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Pembatal Islam yang ke-8 adalah membantu orang-orang musyrikin dan menolong mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Adapun dalil yang menunjukkan larangan tentang pembatal Islam yang ke-8 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat ke-51, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian yang menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir sebagai teman yang setia, yang berloyalitas dengannya, maka dia termasuk menjadi bagian dari mereka, yaitu orang-orang musyrikin tersebut. Maka dalam pembahasan ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula ahamiyatul wala wal bara. Nah, permasalahan yang pertama adalah tentang urgensi al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri. Al-wala wal bara syartun fil iman. Perlu kita ketahui bahwa al-wala wal bara adalah syarat sahnya keimanan seseorang. Berarti jelas ya, loyalitas dan berlepas diri itu termasuk syarat tentang keimanan seseorang. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 5 ayat 80 sampai dengan 81, di mana ayat ini menunjukkan tentang al-wala wal bara, syarat keimanan. Allah Subhanahu wa taala katakan, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kamu akan melihat begitu banyak di antara mereka yang menjadikan teman setia, lalu mereka berloyalitas dengan teman setia dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kafir tersebut, yang mereka telah ingkar, mereka telah kafir kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, begitu buruk, sangat buruk apa yang mereka lakukan terhadap diri-diri mereka sendiri, yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dikarenakan perbuatan loyalitas kepada orang kafir, orang musyrikin, menjadikan mereka sebagai teman setia. Kemudian Allah ancam lagi, wa fil adzabi hum khalidun, dan mereka adalah orang-orang yang kekal mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri nih ancamannya. Ya. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun, kata Allah. Kemudian Allah lanjutkan lagi,
Seandainya kalau memang mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada nabinya, tentulah mereka tidak menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sebagai teman setia mereka yang mereka berloyalitas kepada orang-orang musyrik dan kafir tersebut, dijadikan sebagai wali, teman yang sangat akrab, teman yang berloyalitas, cinta benci karena hal tersebut. Akan tetapi banyak di antara mereka fasiqun, mereka yang fasik. Nah, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Maidah ayat 80 sampai dengan 81 ini menunjukkan tentang dalil al-wala wal bara. Harus kita berloyalitas dan berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga sebagai dalil tentang sebagai pembatal Islam yang ke-8. Kita lihat para ulama menafsirkan ayat ini kaitannya dengan bahwa al-wala wal bara itu adalah syarat keimanan seseorang. Ingat, syarat keimanan seseorang. Yaqulu Ibnu Taimiyah fi kitabi al-iman sad 14 fadalla ala anna al-imana al-madhkura yanfi ittikhadhahum awliya'a wa yudadduhu. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya yaitu Al-Iman, beliau menulis kitab yang berjudul Al-Iman halaman 14. Beliau katakan, maka surah Al-Maidah ayat 80 sampai 81 ini menunjukkan bahwa iman yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini itu menafikan untuk kita menjadikan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir sebagai teman yang setia kita berloyalitas kepadanya. Bahkan yang semestinya dalam ayat ini adalah iman itu menyelisihi dari sikap berloyalitas atau teman setia kepada mereka. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan, wala yajtama'ul imanu wattikhadhuhum awliya'a fil qalbi wa huwa awthaqu ural iman kama jaa fil hadis awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah muttafaqun alaih, kata beliau. Iman seseorang itu tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul pada hati seseorang yang mereka menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir teman setia mereka, berloyalitas kepada mereka. Karena iman itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Artinya loyalitas dan berlepas diri itu salah satu ukuran tali keimanan gitu. Sehingga kalau kita berloyalitas kepada orang-orang musyrik dan kafir, ini menyelisih hadis. Sementara Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, awthaqu ural iman. Tali keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Benci juga karena Allah. Cinta karena Allah di sini adalah cinta kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman, kepada orang yang bertauhid. Benci kepada selain Allah, benci kepada orang musyrik, benci kepada orang-orang kafir. Nah, ini ikatan iman yang paling kuat. Bagaimana mungkin seorang mengaku ikatan imannya kuat tetapi dia menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir sebagai teman setia mereka, berloyalitas kepada mereka, menolong mereka, mendukung mereka, membantu mereka, melindungi mereka, menolong mereka, mendukung dan seterusnya. Ini tidak akan mungkin. Ini kata Ibnu Taimiyah. Kemudian berkata, yaqulu Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam kitabnya Sabilun Najah halaman 22. Beliau mengatakan, la yutammud dinu au yuqamu ilmu al-jihadi au ilmu amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar illa bihubbi fillah wal bughdhu fillah
wal mu'adatu fillah wal muwalatu fillah. Beliau mengatakan bahwa termasuk ya menafsirkan surah Al-Maidah 80-81 tadi ini sebagai penguat. Beliau katakan bahwa agama itu tidak akan mungkin bisa disempurnakan. Demikian juga pengetahuan kita tentang jihad, pengetahuan kita tentang amal ma'ruf nahi mungkar itu juga tidak bisa dilaksanakan. Tidak akan mungkin kecuali ya kata beliau kecuali al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kecuali kita memegang konsep al-wala wal bara. Mana mungkin seseorang itu bisa mengamalkan jihad, beramal ma'ruf nahi mungkar kalau tidak ada al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, al-bara, kemudian berloyalitas. Mana mungkin agama ini bisa disempurnakan kalau tidak ada al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Demikian juga ya memusuhi karena Allah, berloyalitas karena Allah, itu tidak akan terwujud kecuali dengan mengamalkan tadi. Walau kana an-nasu muttafiqin ala tariqin wahid wa mahabbatin min ghairi adawatin wala baghdha'in lam yakun furqanan bainal haqqi wal batil wala bainal mu'minina wal kuffar wala baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Nah, seandainya kalau manusia itu semuanya bersatu dengan satu jalan, kemudian mereka mencintai tapi tidak memusuhi, tidak membenci, maka tidak akan ada beda antara al-haq dan batil. Tidak akan ada bedanya. Tidak ada perbedaan antara orang beriman dan orang-orang yang kafir. Tidak ada perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Tidak akan ada bedanya ini hizbiyah, ini bukan hizbiyah. Tidak akan ada bedanya nanti ini dakwah yang hak, ini dakwah yang batil. Kita jalan sama-sama. Mana bedanya al-haq dan batil? Nggak ada nanti. Disitulah letak al-wala wal bara. Ya, antara hak dan batil. Makanya Syekh di sini mengatakan lam yakun furqana bainal haq wal batil, tidak akan beda nanti antara hak dan batil. Kalau kita ingin mencari semua jalan yang sama. Ya. Makanya ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita harus berhati-hati dengan hal tersebut. Wa qala Syekh Hamad bin Atiq, berkata Syekh Hamad bin Atiq dalam menafsirkan surah Al-Maidah ayat 80 sampai 81 tentang al-wala wal bara, fa amma mu'adatul kuffar wal musyrikin fa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala qad awjaba dhalika wa akkada ijabahu wa harrama muwalatahum wa shaddada fiha hatta annahu laysa fi kitabillah ta'ala hukmun fihi min al-adillati aksaru wa abyanu min hadzal hukmi ba'da wujubi tauhid wa tahrimu diddihi. Adapun memusuhi orang-orang kafir, memusuhi orang-orang musyrik, ya, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang mewajibkan hal tersebut, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mempertegas, memperkuat kewajiban itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan untuk kita berloyalitas, mendukung, ya, menolong, melindungi, memenangkan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dan keras untuk memperingati hal ini tidak boleh. Sampai-sampai tidak ada ketetapan hukum yang ada dalam Al-Qur'an yang sangat begitu banyak dalil-dalilnya, sangat begitu jelas dan gamblang tentang larangan untuk kita berloyalitas dengan orang kafir, ya, untuk kita menolong mereka. Itu hampir penuh dalam Al-Quran ayat-ayat Allah berbicara hal tersebut. Setelah kewajiban mentauhidkan Allah, setelah larangan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama tentang urgensi al-wala wal bara. Al-mas'alatu tsaniyah, sekarang kita masuk kepada permasalahan yang kedua. Ya.
ta'riful wala wal bara. Sekarang kita masuk pada pengertian apa itu al-wala, apa itu al-bara. Al-wala'u fil lughati huwal qurbu jaa fi mukhtaris sihha. Al-wala yaitu loyalitas, di dalam bahasa itu artinya al-qurbu, kedekatan. Di dalam Kamus Mukhtarus Sihha jilid 1 halaman 736. Kata al-waliyu, lamnya disukun, itu bermakna al-qurbu wad-dunu, yaitu kedekatan. Intinya al-wala secara bahasa Arab dalam Mukhtarus Sihha itu al-qurbu, kedekatan. Maksudnya seorang itu kalau sudah memiliki kedekatan satu sama lain dalam hal apapun, itu bagian makna dari al-wala, berloyalitas. Karena loyalitas ini kan makna global. Loyalitas itu pasti terkandung menolong, membantu, mendekeng, melindungi, ya, apalagi memperjuangkan, membela, membantu. Itu loyalitas, terkandung dalam loyalitas di situ semuanya. Ya. Kemudian di dalam kamus yang lain, fil mughrib tertibul mu'rib jilid 2 halaman 372, makna al-wala itu bisa juga terkadang al-walayatu, wawnya di fathah, kalau di kasrah lain artinya. Al-walayatu artinya apa? Nusratu wal mahabbah, membantu, menolong, dan cinta kasih. Nah, jadi wala itu bisa bermakna membantu, menolong, atau cinta kasih, mencintai. Ya, seperti muwalah, muhamah, muhabah, wa mutaba'ah. Nah, tolong menolong, mendukung. Nah, ini bagian dari loyalitas al-wala. Sekarang ammal bara. Apa itu arti al-bara? Al-bara di dalam kamus bahasa Arab Tajul Arus jilid 1 halaman 76, aslu tarkibul bu'ri khulusu syai' min ghairihi. Ya, al-bara artinya dalam kamus Tajul Arus asalnya adalah susunan dari kata al-bur'u. Artinya terlepas dari sesuatu selainnya, artinya murni. Murni. Ya, murni melepaskan diri dari sesuatu gitu. Melepaskan diri dari sesuatu, menjauhkan diri dari sesuatu secara murni. Totalitas. Nah, itu al-bara asal katanya. Wa qala Ibnul A'rabi, berkata Ibnu A'rabi dalam Lisanul Arab, ini kamus bahasa Arab lagi. Bari'a idza takhallasa. Bari'a, ana bari. Bari'a itu artinya kalau seorang itu sudah melepaskan dirinya, menjauhkan dirinya, menyelamatkan dirinya. Itu bari'. Wa bari'a idza tanazzahu wa taba'adu. Ya, intinya al-bara'atu at-taba'udu minasyai'. Jadi kalau al-bara'ah berlepas diri artinya menjauhkan diri kita dari sesuatu yang membahayakan. Itu harus kita jauhi. Kemudian berkata Ibnu Taimiyah dalam mendefinisikan al-bara' di dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 160. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 160. Beliau katakan al-walayatu diddul adawah. Ya. Loyalitas, menolong, membantu itu lawan dari adawah. Berlepas diri, permusuhan, membenci, itu lawannya. Ya. Wa aslul walayah, asal dari kata al-walayah al-mahabbah. Jadi kalau berloyalitas itu asalnya mahabbah, cinta, mencintai.
setia, wal qurbu, kedekatan, wa aslul adawah, asal dari kata al adawah al bughdu wal bu'du, membenci dan menjauhi. Berarti al bara membenci dan menjauhi. Ya, taib. Kemudian yaqulu Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan kama fi Dururis Saniyah. Berkata Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan di dalam Durarus Saniyah jilid 2 halaman 157, beliau mengatakan wal aslul muwalati al-hubb. Asal dari kata loyalitas adalah cinta. Wa aslul mu'adati al-bughdu. Asal dari kata membenci, memusuhi adalah membenci. Wa yansha'u anhuma min a'malil qulub wal jawarih ma yadkhulu fi haqiqatil muwalati wal mu'adati kan nusrati wal uns wal muawanati kal jihadi wal hijrah. Dan timbul dari sikap berlepas diri, sikap dari loyalitas itu adalah amalan hati dan amalan anggota tubuh. Ya, misalkan kalau kita benci, ya itu kan amalan hati. Benci itu amalan apa? Hati. Memusuhi, amalan hati. Bisa menjadi amalan anggota tubuh ya ketika memerangi, dengan lisan kita membantah, dengan anggota tubuh kita menampakkan untuk memusuhi dan tidak suka kepada sesuatu yang menyimpang. Nah, ini hakikat daripada berloyalitas dan berlepas diri. Amalan hati akan bekerja, amalan anggota tubuh juga akan mengikuti. Gak mungkin itu berpisah. Ya, tidak mungkin. Antum kalau sudah tahu ya seorang itu sesat, dalam hati antum pasti akan benci, dalam hati antum akan memusuhi, ya. Sebatas kesalahannya, ya, sebatas kesalahannya, ya. Sebatas kesalahannya, dan tidak boleh secara totalitas kecuali dia melakukan kesyirikan, kecuali dia melakukan kekufuran. Kita harus membenci dan memusuhi secara totalitas karena dia bukan muslim. Tetapi kalau ada seorang yang jatuh dalam kebid'ahan, maka kita harus membenci sebatas kebid'ahan yang dia lakukan. Adapun kemuslimannya kita harus tetap berloyalitas sebatas kemuslimannya. Kita tidak suka, benci dan memusuhi bid'ah yang dia lakukan, sebatas itu. Masih ada hak-hak loyalitas yang kita harus berikan. Itu al-wala' wal bara' dalam perkara yang bukan ya usulul iman. Kalau usulul iman kita harus berlepas diri secara total. Secara total. Dia bukan muslim lagi, ya kita berlepas diri lagi, dia bukan muslim. Total itu. Bagaimana kita harus mendakwakan? Ya silakan, kalau mendakwakan boleh saja. Itu bukan berarti kita harus berloyalitas sama agamanya, enggak. Ya. Tapi secara kekeluargaan, loyalitas secara kekeluargaan, loyalitas secara anak, ya itu masih boleh karena itu tidak ada hubungannya dengan agama. Sebatas apa? Kekeluargaan. Makanya ada berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Nah, ya karena dia menyusui kita dari kecil, lah kita boleh berbuat baik. Sebatas kekerabatan, sebatas kekeluargaan. Ya, hanya muamalah intinya gitu, muamalah. Tapi alangkah lebih baiknya disertai dengan dakwah. Baik. Sekarang kita masuk permasalahan yang ketiga. Tadi yang pertama urgensi al-wala' wal bara', yang kedua kita jelaskan definisi al-wala' wal bara', yang ketiga muzaharatul kuffar wa muwalatuhum tanqasimu ila qismain. Berarti yang ketiga adalah menolong orang-orang kafir, membantu orang-orang kafir, berloyalitas kepada orang kafir dan musyrikin, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, at-tawalliyu, mencintai, huwallazi ja'a fi qoulihi ta'ala. Sebagaimana firman Allah tadi surah Al-Maidah ayat 51. Wa man yatawallahum minkum
fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan orang musyrik dan orang kafir teman setia, maka dia termasuk bagian orang musyrik dan kafir tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan loyalitas atau mencintai. Bentuknya seperti apa? Mahabbatus syirki wa ahlus syirki wa mahabbatul kufri wa ahlul kufri. Mencintai kesyirikan, mencintai pelaku kesyirikan, mencintai orang pencintai kekufuran, mencintai orang-orang yang kafir. Maksudnya di sini ya, mencintai secara total. Baik mendukung mereka, baik mendekeng mereka, melindungi mereka, menolong mereka. Artinya mendukung kekufuran, mendukung kesyirikan, membantu kesyirikan, mendukung pelakunya, membantu orang kekufuran, ya, melindungi kekufuran, melindungi pelakunya. Nah, ini termasuk semuanya gitu. Karena loyalitas itu kan maknanya luas. Menolong, apalagi memperjuangkan, mendukung, memenangkan, apalagi ya, melindungi, ya, mempertahankan, itu termasuk loyalitas. Kalau dia mempertahankan kesyirikan, mendukung kesyirikan, melindungi kesyirikan dan pelakunya, mempertahankan, melindungi, menolong, membantu kekafiran dan pelakunya, karena dinnya itu tadi, ya, secara ya niat gitu. Bahkan dia menolong orang-orang musyrik atau menolong orang-orang kafir untuk melawan umat Islam. Ini kan jelas ya loyalitasnya. Fatawalliyu bihadzal ma'na idza sadara min muslim fahiya riddatun. Ya, kalau seumpamanya ini bersumber dari seorang muslim, dia cinta kepada musyrik, mencintai secara sempurna, melindungi kesyirikan dan pelakunya, memperjuangkan kesyirikan dan pelakunya, ya, tim sukses kesyirikan dan pelakunya. Ini kesyirikannya ya, bukan lainnya, kesyirikan dan pelakunya. Ingat ya, kesyirikan dan pelakunya, kekufuran dan pelakunya, tim suksesnya, melindungi, membantunya. Ini dianggap loyalitas secara sempurna. Kalau dia seorang muslim, keluar dia dari Islam, murtad. Ya, dia keluar dari Islam. Wa hadza huwal kufur akbar, karena ini termasuk kufur akbar. Ya, ini termasuk kufur akbar. Yang kedua, loyalitas yang diharamkan kepada orang musyrik dan orang kafir. Wahya muharramatun min jinsi mahabbatul musyrikin wal kuffar min ajli dunyahum aw li ajli karabatihim. Namun dia mencintai orang musyrik tersebut, mencintai orang kafir tersebut, ya, karena dunianya. Karena ingin mendapatkan dunia, karena dia kerabatnya. Tapi bukan karena agamanya, bukan karena syiar agama, tetapi karena ada hubungan kerabat, karena ada hubungan dunia yang ingin diraih. Ya, maka ini loyalitas kepada orang musyrik dan orang kafir yang diharamkan, tapi tidak sampai jatuh kepada kemurtadan. Kalau yang pertama murtad, jelas ya, yang ditolong, yang dilindungi kesyirikan, kekufuran dan pelakunya, tidak ada hubungan dunia, tidak ada hubungan dengan kekerabatan. Nah, kalau dia dari seorang muslim, keluar dari Islam. Tetapi yang kedua, dia berloyalitas kepada orang musyrikin dan orang kafir karena dunia mereka, karena kekerabatan mereka, tidak ada hubungannya dengan agama, maka ini haram. Ya, ini haram. Jadi tim sukses orang kafir itu haram. Nah, hal-hal yang membantu mereka haram. Ya, karena mereka itu kan dunia saja, ya, tidak ada hubungannya dengan agama.
Ini ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Wa dhabitu dzalik, yang penting batasannya ya. Fa idza ahabbal kafir an takuna mahabbatun ahlu syirki li ajli dunya wa la yakunu ma'aha nusratun lil musyrik, ya. Menjadi batasannya adalah kalau dia cinta kepada pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir karena dunia, ya, karena dunia. Ya. Tetapi tidak ada tujuannya membantu, melindungi, menolong kesyirikan, bukan. Tapi dia ingin meraih dunia, ya, meraih dunianya. Ya. Maka ini diharamkan. Fa idza ahabbal kafiru lid-dunyahu wa sara ma'ahu naw'un min muwalatin li ajli dunya fa hadza muharramun wa laysa kufran. Kalau dia mencintai orang kafir, mendukung orang kafir, melindungi orang kafir, berloyalitas kepada orang kafir ini secara umum ya, secara luas berarti maknanya, karena dunia, ya, maka dia termasuk dalam kategori berloyalitas karena dunia, dan ini diharamkan, walaysa kufran, dan bukan kekufuran. Laisa kufran, bukan kekufuran. Apa dalilnya? Ini yang penting. Mana dalilnya? Surah Al-Mumtahanah ayat 1 antum buka. Surah Al-Mumtahanah ayat 1. Itu dalil yang menunjukkan bahwa loyalitas kepada orang musyrik, kepada orang kafir bukan karena kesyirikan, bukan karena kekufuran, tetapi karena kerabat, karena dunia yang ingin diraih, maka muharram, diharamkan, tapi tidak sampai derajat kafir. Apa dalilnya? Surah Al-Mumtahanah ayat 1. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian adalah sebagai teman setia kalian yang kalian berloyalitas dengannya. Tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Ya. Sehingga kalian memberikan informasi tentang Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ada rasa kasih sayang kalian kepada mereka. Padahal mereka telah ingkar, telah kafir terhadap apa yang telah didatangkan al-haq kepada kalian, dan mereka telah mengusir Rasul, mengusir kalian. Ya. Dikarenakan kalian beriman kepada Allah, Rabb kalian. Jika kalian keluar berjihad di jalan Allah dan mengharapkan ridhonya, maka jangan kalian harus sembunyikan, ya, kepada mereka yang kalian cintai. Artinya ayat ini berkaitan tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Ini kisah asbabul nuzul ayat ini. Siapa Hatib bin Abi al-Balta'ah? Beliau itu salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuka Fathul Mekah, ya, ingin melakukan penyerangan secara diam-diam, hanya para sahabat yang tahu. Nah, pada saat itu sahabat yang lain, dia punya saudara di Mekah kan banyak. Ketika terjadi perang kan biasanya menjadi korban juga. Nah, cuman ada penjaga-penjaga keluarga mereka di Mekah, masih ada penjaga-penjaga harta mereka di Mekah, sehingga ketika terjadi perperangan ada yang menjaga. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah, dia ini tidak punya keluarga di Mekah pada saat itu yang bisa menjaga anaknya, istrinya, dan hartanya. Ya, tidak bisa menjaga mereka, sehingga pada saat itu dia menulis surat, dititipkan kepada seorang wanita untuk menyampaikan ke Quraisy bahwa Nabi Muhammad akan menyerang Mekah tanggal sekian, jam sekian. Kemudian bocor oleh sahabat yang lain, disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Maka perempuan itu dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian diambil, mana suratnya? Sini. Wah, itu surat dari Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan penyerangan Nabi Muhammad SAW ke Mekah secara diam-diam. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil oleh Rasulullah SAW, panggil,
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dilihat buktinya, dikeluarkan suratnya. Nah, tertulis nama Hatib bin Abi Balta'ah, dari Hatib bin Abi Balta'ah. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Kata Umar bin Khattab, biarkan aku memenggal orang munafik ini. Pada saat itu Umar tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Tunggu. Jadi Rasulullah SAW ingin mempertimbangkan alasan dia kenapa menulis itu. Mempertimbangkan alasannya. Ma hamalaka ala hadza ya Hatib. Itu kata Rasulullah. Apa yang menjadi alasanmu melakukan ini wahai Hatib? Ya, apa yang jadi alasanmu untuk melakukan ini wahai Hatib? Fadalla ala i'tibaril qasdi. Jadi di sini Rasulullah mempertimbangkan alasannya, itu kata ulama. Nah, itu saking tabayun ini ya. Tabayun itu penting ya. Nanya apa alasanmu melakukan itu. Umar bin Khattab apa tadi? Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini. Jangan, Umar bin Khattab, tanya dulu. Itulah tabayun. Jangan memvonis, jangan menghukumi sebelum kita tanya secara dalam. Ya. Kemudian li'annahu in kana qasda zahuru syirk 'ala al-islam wa zahurul musyrikin 'ala al-muslimin fa hadha yakunu nifaqan wa kufran. Kenapa penting Rasulullah tanya? Karena kalau memang seandainya Hatib bin Abi Balta'ah melakukan itu tujuannya memang untuk memenangkan orang musyrik, memenangkan kesyirikan, berarti kan dinnya, ya, dinnya, agamanya. Kalau memang itu niatnya, berubahlah, dia menjadi statusnya kafir, kan gitu. Makanya Rasulullah tanya, apa alasanmu melakukan ini, membocorkan penyerangan kita, disampaikan ke Quraisy, itu apa sebabnya? Ya. Wa in kana lahu maqsadu akhar falahu hukmuhu. Ya Hatib, mahamala ala zalik. Ya Hatib, apa yang membuat kamu melakukan hal ini? Qala ya Rasulullah. Hatib menjawab, ya Rasulullah, wallahi ma hamalani ya ala hadza mahabbatu syirk wa karahatul Islam. Ya Rasulullah, demi Allah, kata Hatib bin Abi Balta'ah, tidaklah aku melakukan ini dikarenakan aku mencintai kesyirikan. Tidak ya Rasulullah. Aku melakukan ini bukan berarti aku benci kepada Islam. Tidak ya Rasulullah. Walakin ma min ashabika illa walahu yadun yahmi biha maluhu fi Makkah. Walaysa li yadun ahmi biha mali fi Makkah. Fa'aradtu an ayyakuna li bidzalik yadun uhmi biha mali. Ya Rasulullah, semua para sahabatmu memiliki orang yang ada di Mekah bisa menjaga harta dan anak dan keluarganya ketika diserang. Nah, sementara aku tidak memiliki orang yang bisa menjaga anak dan istriku dan hartaku di Mekah. Ya. Dan aku menulis ini mengharapkan orang-orang Quraisy akan bisa menjaga anakku dan hartaku ketika kita menyerang nanti di Mekah. Nah, itu. Nah, apa Rasulullah mengatakan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqakum. Di depan para sahabat, Hatib bin Abi Bal'ah telah jujur kepada kalian semua, para sahabat, gitu ya. Dia telah menyampaikan kepada kalian dengan jujur. Ini tujuan dia. Fafi'luhu dhalal. Kita yakin apa yang dilakukan oleh ya Hatib bin Abi Balta'ah, perbuatannya adalah kesesatan, keharaman, jelas. Walakin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi SAW mengatakan, ma yadrika la'alla Allah ittala ala ahli al-badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tetapi ya, kalian tidak tahu, kata Rasulullah SAW, Hatib bin Abi Balta'ah, beliau ini orang yang ikut dalam perang Badar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa tahu apa yang dia maksud. Ya kan hati orang tidak tahu kan. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, maka Allah mengatakan bagi orang yang telah ikut perang Badar, beramallah apa yang kalian kehendaki, sungguh Allah telah mengampuni kalian. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadallat al-ayah. Yang jelas intinya ayat ini menunjukkan bahwa kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah, surah Al-Mumtahanah ayat 1 itu. Ya. Bahwasanya apa? Beliau melakukan ini adalah untuk menunjukkan dia punya rasa sayang kepada keluarganya yang ada di Mekah. Kalau tidak diberitahu kepada Quraisy bahwa Nabi Muhammad akan menyerang, maka keluarganya terancam, hartanya terancam. Bukan karena dia melakukan itu karena dia cinta dengan kesyirikan dan ahli syirik. Bukan dia benci dengan Islam, tidak. Karena kekerabatan keluarga di Mekah dan harta. Berarti dia berloyalitas kepada orang-orang musyrik di Mekah dalam kondisi karena dunianya. Ya, paham ya? Karena keluarganya, sehingga dia jatuh dalam hal yang diharamkan. Loyalitas yang diharam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa loyalitas itu ada dua. Loyalitas yang sempurna yang membuat orang yang menjadi kafir, loyalitas yang tidak sempurna kepada orang kafir, artinya hanya sebatas ya dunia dan sebatas kekerabatan. Kalau berloyalitas karena kesyirikan, mendukung, membantu, ya, melindungi kesyirikan dan pelakunya dan kekafiran, nah ini baru. Apa dalilnya tadi? Surah Al-Mumtahanah dan asbabul nuzul ayatnya tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, sehingga ya ayat ini jelas menunjukkan kepada kita tentang loyalitas yang sampai tingkat kufur dan sampai tidak sampai pada tingkat kekufuran. Ya. Kenapa? Karena di dalam ayat surah Al-Mumtahanah ini Allah Subhanahu wa taala masih memanggil ya ayyuhallazina amanu. Ya, Allah masih memanggil mereka beriman. Berarti yang dimaksud Hatib bin Balta'ah masih beriman. Karena Allah panggil dia beriman. Tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Tetapi para ulama mengatakan kalau seandainya ya Hatib bin Abi Balta'ah dia masuk pada jenis loyalitas cinta kepada yang pertama, niscaya dia akan keluar dari Islam. Tetapi dia masuk pada jenis ya loyalitas pada cinta yang kedua kepada orang musyrikin dan orang-orang kafir. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala masih memanggil dia dengan nama iman. Ya. Ma'a isbatihi ta'ala annahum alqa mawaddah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan dalam ayat itu dia melakukan karena dia ada cinta kasih sayang kepada keluarganya di Mekah, karena dunia berarti dan kekerabatan. Sehingga dia memberitahukan itu. Wa qala Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan kama fi Majmu'i Rasail wal Masail Najdiyah. Berkata Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan di dalam Majmu' Rasail wal Masail Najdiyah jilid 3 halaman 9 sampai 10. Wa qauluhu sadaqakum, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balta'ah telah benar. Zahirnya menunjukkan la yakfur, maka Hatib bin Abi Balta'ah tidak menjadi kafir atas perbuatan tersebut. Ya. Idza kana mu'minan billah wa rasulihi ghairi syak, kalau dia beriman kepada Allah dan Rasul tidak tanpa keraguan, wala murtab. Ya. Wa inna ma fa'ala dzalik li ghardin dunyawi walau kafara lama qalu khallu sabilahu. Kalau seandainya perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah disebut kekafiran karena tujuan dunia, tentulah Rasulullah mengatakan ya benar apa yang dikatakan Habib Multab dan biarkan dia. Nah, kalau memang kafir tentu Rasulullah tidak mengatakan biarkan dia, tentu Rasulullah akan memerintahkan untuk membunuhnya. Karena jelas. Ya, di zaman Rasulullah orang yang murtad ya jelas. Sampai dapat Rasulullah man baddala dinahu faqtul. Nah, ini ayat ikhwan. Demikian juga Imam Syafi'i dalam Al-Um jilid 4 halaman 249 sampai 250. Imam Syafi'i mengatakan ya Hatib kama qal
Hatib mengatakan, ya, lam yaf'alhu syakkan fil Islam. Dia mengatakan itu bukan dia ragu terhadap keislaman. Wa annahu fi'luhu liyamna'a ahlahu. Dia melakukan itu kalau untuk melindungi keluarganya. Ya, melindungi keluarganya. Wa yahtamilu ay yakuna zullatan la raghbatan anil Islam. Dan terkandung dalam hadis Hatib bin Balta'ah, ya, dia tergelincir dalam, ya, keharaman. Bukan berarti dia benci dengan Islam. Ini kata Imam Syafi'i dalam Al-Um. Ya. Kemudian lagi berkata, wa qala al-Qurtubi fil Jami'il Ahkam Quran. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam Jami' li Ahkamil Quran jilid 18 halaman 52, man kathura ta'alluquhu tatalli'uhu ala auratil muslimin wa yunabbahu alaihim wa yu'arrifu aduwahum bi akhbarihim lam yakunu bidzalika kafiran idza kana fi'luhu li ghardin dunyawi wa i'tiqaduhu ala dzalika salimun kama fa'ala Hatib hina qasada bidzalik ittikhadzul yad wa lam yanwu ar-riddata 'anid din. Nah, berkata Imam Qurtubi, barang siapa yang banyak dia memperlihatkan rahasia-rahasia kaum muslimin atau mengabarkan rahasia kaum muslimin atau memberitahu rahasia kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka, maka orang tersebut tidak menjadi kafir. Idza kana, kalau perbuatannya dengan tujuan duniawi. Dengan tujuan duniawi. Sementara keyakinannya tetap lurus. Kama fa'ala Hatib, sebagaimana perbuatan Hatib, ya, ketika dia menjadikan hal tersebut, ya, sebagai untuk melindungi keluarganya. Dan tidak sampai tujuannya keluar dari agama Islam. Demikian juga terakhir, waqala Syekh Abdurrahman As-Sa'di fi tafsirihi ala ayatil Maidah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, dalam menafsirkan surah Al-Maidah ayat 51, wa man yatawallahum minhum fa innahu minhum. Barang siapa yang dia menjadikan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir teman setia dan berloyalitas kepada mereka, maka dia termasuk bagiannya. At-tawalliyu tammun, at-tammu, ya, loyalitas mencintai secara sempurna, yujibul intiqalu ila dinihim, ya, itu akan membuat agamanya berpindah menjadi agama bukan Islam kalau secara sempurna. Ngerti enggak? Cara sempurna. Fattawalliyul qalil, adapun loyalitas kepada musyrikin yang sedikit, yad'u ilal katsir, yang dapat nanti mengarah kepada yang lebih banyak, la yakunu summa yatadarraju syai'an fa syai'an, maka nanti sedikit demi sedikit akan terus bertambah hatta yakunal abdu minhum, sampai dia menjadi hamba, ya, orang musyrik dan kafir tersebut. Fahadha sharihun fi anna al-kufra la yakunu illa bitawalliyut tam wa ma adahu laisa kufran. Dan maka ini jelas bahwasanya kekafiran itu terjadi kecuali dengan dia berloyalitas kepada musyrik dan kafir secara sempurna. Sempurna artinya tadi sudah jelaskan kan, yang pertama dan yang kedua. Dan selain daripada itu dia tidak menjadi kafir. Ya, tidak menjadi kafir, sebagaimana kisah Hatib bin Balta'ah. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan? Jadi kuncinya, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kapan pembatal Islam ke-8 itu bisa dipraktekkan? Anda bisa tahu ketika seorang itu berloyalitas dalam artian membantu, menolong, mendukung, melindungi, ya, mempertahankan kesyirikan dan pelakunya, kekafiran dan pelakunya, ya, yang dia tolong itu,
dinnya berarti, maka otomatis kalau dia beragama Islam dia keluar dari Islam. Ngerti nggak? Nah, yang kedua, seorang yang berloyalitas kepada orang musyrikin dan orang-orang kafir karena kekerabatannya, karena dunianya, bukan karena dia benci agamanya, bukan dia ingin keluar dari Islam, ya, maka ini diharamkan, ya, diharamkan. Contoh kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Itu kesimpulannya pembatal Islam yang ke-8 itu, ya, pembatal Islam ke-8. Kapan itu bisa terjadi? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.